Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menceritakan tentang istri-istri Nabi Muhammad SAW dan putri-putri mulia beliau, ya. Dan sekarang kita beranjak kepada wanita solehah yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai salah satu penghulu wanita ahli syurga. Dari keempat itu sudah ada itu dua dari umat Nabi Muhammad SAW, yang duanya adalah dari kisah umat terdahulu, dan salah satunya adalah Sayyidah Maryam binti Imran. Jadi ceritakan bahwa Sayyidah Maryam itu adalah putri dari seorang laki-laki yang soleh. Ada yang mengatakan bahwasanya Imran ini adalah seorang nabi, ada yang mengatakan bahwasanya Imran ini adalah seorang laki-laki yang baik, yang soleh. Dan masih ada kekerabatan gitu ya, dengan Nabi Zakaria. Dan Imran ini punya seorang istri yang bernama Hannah. Jadi Sayyidah Hannah itu adalah istri dari Imran, dan dua-duanya adalah orang mulia, orang yang punya pangkat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah ahli ibadah, mereka menghidupkan hari-hari mereka dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikatakan Imran ini, laki-laki soleh bernama Imran ini dengan Nabi Zakaria itu menikahi dua orang kakak beradik, jadi bersaudara, dua putra bersaudara. Yang satu adalah Sayyidah Hannah, dinikahi oleh Imran. Yang satunya lagi ada khilaf tentang masalah nama, itu dinikahi oleh Nabi Zakaria. Dan awalnya ini dua-duanya sama-sama tidak dikaruniai anak oleh Allah. Jadi dua-duanya sampai dalam usia yang lumayan ya, itu tidak dikaruniai anak. Dan Sayyidah Hannah pun adalah orang yang memang sibuk beribadah, sehingga ya memang kesibukan beribadah menjadikan dia itu sudah kayak melepas keinginan hal-hal yang seperti itu. Sampai dikatakan suatu hari Sayyidah Hannah itu ketika sedang duduk gitu ya, beliau melihat ada seekor burung yang mencari makanan. Lalu ketika sudah mendapatkan makanan, burung tersebut memberikan makanan tersebut kepada anaknya yang masih baru menetas. Ya, dari telurnya itu baru pecah begitu, tiba-tiba burung tadi ngambil makan terus memberi makan. Dari situ Sayyidah Hannah itu tersentuh, sehingga akhirnya baru muncul keinginan di hatinya untuk mempunyai seorang anak. Hanya memang subhanallah, karena beliau adalah seorang wanita mulia, sehingga ketika berkeinginan punya anak pun dia bernazar di dalam hatinya bahwa nanti jika Allah memberikan kepadanya seorang anak, waktu itu harapannya adalah anak laki-laki, maka dia tetap akan menyerahkan anak itu adalah untuk berkhidmah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya akan menjauhkan anaknya dari hiruk pikuk dunia, akan menjauhkan anaknya dari segala keburukan dunia. Jadi benar-benar menjaga anaknya itu adalah untuk diserahkan 100% adalah untuk berkhidmah di Baitul Maqdis. Jadi begitu, dengan menghabiskan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diceritakan di dalam Al-Qur'an. Di dalam Al-Quran surat Al-Imran itu kita mendengar kisah bagaimana Sayyidah Hannah bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Idz qalat imra'atu Imrana, Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara, fataqabbal minni innaka antas samiul alim." Jadi waktu itu Sayyidah Hannah itu berkata bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi inni nazartu laka ma fi batni. Ya Allah, aku bernazar dengan apa yang ada di dalam perutku, ya. Muharrar, bahwa nanti anak ini akan menjadi hamba, ya, yang terbebas dari urusan dunia. Gitu. Artinya akan diserahkan hidupnya itu adalah untuk mengabdi kepada Allah. Fataqabbal minni, maka terimalah nazarku. Innaka antas samiul alim. Sesungguhnya engkau adalah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Setelah itu gitu kan, ternyata Allah menjadikan yang terlahir dari rahim beliau itu adalah seorang wanita. Lalu beliau berkata, falamma wadu'atha, ketika Sayyidah Hannah melahirkan Sayyidah Maryam itu, beliau berkata, qalat rabbi inni wada'tuha untha. Ya Allah, aku kok ternyata lahirnya adalah perempuan.
Nggak seperti bayangannya. Harapannya adalah dia mempunyai seorang anak laki-laki. Wallahu a'lamu bima wada'at. Padahal ya Allah tahu dengan apa yang dilahirkan, karena Allah yang memberikan anak tersebut. Walaysa dzakaru kal untha. Dan memang ya laki-laki dengan perempuan beda. Waktu itu pikiran Hana nih perempuan nih gimana? Tapi ya karena memang sudah niatnya adalah untuk menjaga kemuliaan anak yang dilahirkannya ini, ya sudah, beliau tidak menggugurkan niatnya karena nadarnya adalah menyerahkan anak ini untuk Allah. Sehingga apakah terlahir laki-laki ataukah perempuan, maka tetap akan diberikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ada khilaf tentang ayahnya Sayyidah Maryam. Ada mengatakan bahwa ayahnya Sayyidah Maryam itu meninggal ketika Sayyidah Maryam sedang berada dalam kandungan. Ada mengatakan ayahnya itu meninggal berbarengan ketika Sayyidah Maryam dilahirkan. Jadi ada perbedaan. Wallahu a'lam bishawab ya. Yang jelas Sayyidah Maryam itu terlahir dalam keadaan yatim. Wah ini akhirnya ya karena memang sudah niatnya adalah untuk Allah, maka wa inni samaituha Maryama, dan aku beri nama anak ini Maryam gitu ya, wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Dan aku memohon perlindungan untuknya dan untuk keturunannya dari godaan syaitan yang terkutuk. Sehingga akhirnya Allah pun menjawab fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin, dan Allah menerima persembahannya itu, nazar dari Sayyidah Hannah ya, dengan penerimaan yang baik. Wa ambataha nabatan hasana. Lihat. Jadi karena memang nazar ibunya tuh baik, akhirnya Allah yang menjaga Sayyidah Maryam. Allah yang memberikan mendidiknya. Wa ambataha nabatan hasana, ini ya Allah yang memberikan pendidikan kepada Maryam dengan pendidikan yang luar biasa. Dan akhirnya ya karena Sayyidah Maryam adalah seorang anak yatim, dia tidak punya ayah. Wa kafalaha Zakaria. Akhirnya beliau itu dididik dalam arti tidak berada dalam naungan perlindungan Zakaria. Nabi Zakaria. Dan di situ dilanjutkan dalam ayat tersebut, Nabi Zakaria adalah seorang nabi. Akan tetapi beliau sendiri takjub dengan Sayyidah Maryam. Allah tidak menjadikan seorang nabi kecuali dari golongan laki-laki. Tapi Sayyidah Maryam ini bukan nabi. Tapi ternyata Nabi Zakaria itu menemukan ada banyak hal-hal unik yang terjadi pada Sayyidah Maryam. Kullama dakhala, di situ dilanjutkan dalam firman dalam ayat Allah yang sama, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa. Ini awal kami ceritakan ya, walaupun ini agak-agak loncat dari ini tapi nggak apa-apa. Jadi Nabi Zakaria menemukan setiap beliau itu masuk ke dalam mihrabnya Sayyidah Maryam gitu ya, wajada indaha rizqa. Nabi Zakaria menemukan ternyata di dalam tempat mihrabnya Sayyidah Maryam itu ada makanan. Yang itu membuat takjub Nabi Zakaria. Ini makanan dari siapa nih? Perasaan nggak ngirim gitu kan. Dan uniknya makanan itu diceritakan dalam Al-Quran tuh dijelaskan oleh para mufassir ya. Bahwasanya makanan yang Allah berikan kepada Sayyidah Maryam itu unik. Makanan yang hanya muncul di musim dingin, ada diberikan oleh Allah kepada Sayyidah Maryam di musim panas. Begitu juga sebaliknya, makanan musim panas ada di musim dingin. Jadi gitu. Sehingga itu membuat takjub. Akhirnya Nabi Zakaria pun berkata, "Qala ya Maryam, anna laki hadza?" Akhirnya Nabi Zakaria bertanya kepada Sayyidah Maryam, "Anna laki hadza?" Dari mana kamu dapat ini? Akhirnya beliau qalat huwa min indillah. Ini dari Allah, kata Sayyidah Maryam. Ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Subhanallah, Allah memberikan rezeki kepada siapapun yang Allah kehendaki tanpa terduga lah ibaratnya. Ya, tanpa hisab, maksudnya yang terserah Allah mau memberikan kepada siapa. Akhirnya dari situlah Nabi Zakaria merasa bahwa memang Sayyidah Maryam ini adalah seorang wanita mulia, ya, bahwa ini adalah seorang hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhirnya Nabi Zakaria seorang nabi pun ternyata mengambil keberkahan dari tempat ibadahnya Sayyidah Maryam. Karena melihat kemuliaan Sayyidah Maryam, seorang nabi. Seorang nabi akhirnya ternyata ngalap berkah. Beliau pun beribadah di tempat Sayyidah Maryam, lalu disitulah beliau berdoa, karena disitu dijelaskan dalam Al-Quran, hunalika da'a Zakaria rabbah. Jadi di tempat itulah Nabi Zakaria berdoa kepada Tuhannya, kepada Allah, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Jadi ya Allah, berikan kepadaku anak keturunan yang baik. Dan nanti akhirnya Nabi Zakaria diberi oleh Allah nikmat seorang anak yang bernama Yahya.
Nah, ini adalah kisah awal tentang Sayyidah Maryam yang diceritakan di dalam Al-Quran, ya. Artinya beliau ini memang adalah seorang wanita yang luar biasa, dan memang keutamaan beliau itu sudah tidak dipungkiri. Bahkan dalam Islam kita memuliakan Sayyidah Maryam, ya, karena memang banyak ayat-ayat Al-Quran menunjukkan kemuliaannya. Bahkan Allah sendiri mengangkat Sayyidah Maryam ini di dalam Al-Quran dalam firman-Nya, wa idh qalatil malaikatu ya Maryam, ya Maryam innallaha astafaki. Sesungguhnya Allah telah memilihmu, wa tahharaki, dan mensucikanmu, wastafaki ala nisa'il alamin, dan telah melebihkan kamu atas seluruh wanita di dunia. Di sini menunjukkan ini benar-benar pangkat tinggi bagi Sayyidah Maryam. Jadi hanya di sini masih melebihkan dari segala wanita di dunia. Ini ditafsiri oleh para ulama, yaitu pada zamannya. Artinya ya tetap tidak bisa mengalahkan kemuliaannya wanita-wanita mulia yang ada pada umat Nabi Muhammad SAW. Hanya memang Sayyidah Maryam ini memang benar-benar menjadi seorang wanita yang sangat dimuliakan, diangkat tinggi derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bahkan ya itu tadi, ya termasuk Sayyidah Aisyah sendiri meriwayatkan tadi 4 penghulu wanita surga itu adalah Maryam binti Imran, wa Fatimah binti Rasulillah, wa Khadijah binti Khuwailid, wa Asia. Asia ini adalah istri dari Fir'aun, ya. Dan nanti insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan menceritakan sekilas tentang beliau, ya. Dan adapun tentang nasabnya Sayyidah Maryam itu banyak khilaf, ya, karena ini adalah Israiliyat, ya. Jadi kita hanya akan menceritakan kisah beliau yang memang dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Tentang masa kecilnya. Masa kecil Sayyidah Maryam itu memang benar-benar sangat terjaga, dan memang dari bayi itu beliau sudah diserahkan ke Baitul Maqdis, ya. Artinya beliau tuh memang sudah dilepas oleh ibunya, dan memang benar-benar beliau tuh ingin melahirkan seorang anak yang dengan tujuan memang untuk diserahkan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sampai dikatakan Nabi sendiri bersabda, ya, dalam riwayat Bukhari itu, ma min bani adam mauludun illa yamassuhu syaitan hina yuladu wa yastahilu sarikhat min massi syaitan ghairu Maryam wa ibnaha wa Maryam wa ibnaha. Jadi dikatakan bahwa setiap anak manusia itu ketika akan dilahirkan maka pasti akan diganggu oleh syaitan, sehingga mereka akan berteriak dan menangis, kecuali Maryam dan putranya. Nah, ini mereka ada pada penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Sayyidah Maryam nih, ya, karena memang dididik dengan pendidikan yang luar biasa, ya, beliau menjadi seorang wanita yang sangat-sangat mulia. Diceritakan bahwasanya beliau itu ditempatkan di tempat di tempat yang khusus gitu, ya. Ini dalam Al-Qur'an, ya, dalam surat Maryam kita bisa membaca di situ kisah beliau, ya. Dalam surat Maryam itu ayat 16, di situ diceritakan uzkur fil kitabi Maryam idzin tabadat min ahliha makanan syarqiyah. Dan wahai Muhammad, yaitu firman Allah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kisah dalam Maryam disebutkanlah, ceritakan tentang kisah Maryam itu, ya, ketika dia diasingkan oleh keluarganya, maksudnya bukan ditempatkan, ya, artinya bukan diasingkan, maksudnya dijauhkan dari manusia, ya, diberikan tempat khusus yang tempat itu ada di sebelah timur dari Baitul Maqdis. Jadi memang tempat yang disiapkan oleh ibundanya untuk Sayyidah Maryam. Jadi kayak mihrab, kayak, ya, kalau orang dulu itu jadi dia disebutkan ada di biara gitu. Jadi ada satu tempat khusus, ya, yang memang itu tidak diganggu oleh siapapun. Fatakhadat min dunhim hijaba fa arsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basharan sawiya. Fatakhadat min dunhim hijaba, lalu dia tuh memasang tabir dari mereka. Maksudnya Sayyidah Maryam tuh benar-benar menjaga kemuliaannya, kehormatannya, sehingga memang beliau tuh sangat menjaga dari dunia, khususnya dari laki-laki, sangat menjaga. Jadi beliau tuh kayak membuat hijab, jadi benar-benar menutup diri supaya beliau tuh tidak nampak oleh laki-laki dan tidak melihat laki-laki. Dan akhirnya sampai suatu hari Allah mengutus malaikat Jibril, ya,
Di situ fa arsalna ilaiha ruhana. Lalu Allah satu hari ya ketika Sayyidah Maryam sudah dewasa, Allah mengutus malaikat Jibril untuk mengutus malaikat Jibril untuk menampakkan fatamatsalaha, menampakkan di hadapan Sayyidah Maryam ini basyaran sawiyya, dalam bentuk manusia yang sempurna. Ya. Dan Sayyidah Maryam ini karena beliau adalah seorang yang suci, maka disebut dalam banyak julukan Sayyidah Maryam itu di antara adalah al-adhra, yaitu wanita perawan suci gitu ya, at-tahirah, as-siddiqah gitu ya. Jadi banyak julukan Sayyidah Maryam itu yang menunjukkan kemuliaannya. Sayyidah Maryam itu melihat malaikat Jibril dalam rupa seorang laki-laki yang sempurna. Oh ini kan kalau orang ibaratnya kalau orang yang perempuan ganjen ngelihat ada laki-laki datang dalam bentuk yang sempurna mungkin akan terpana, tercengang atau mungkin menggoda dan sebagainya. Tapi Sayyidah Maryam ada seorang wanita mulia, sehingga beliau ketika melihat malaikat Jibril dalam bentuk manusia yang sangat yang sempurna, ya Sayyidah Maryam itu malah ketakutan. Beliau tuh malah ketakutan, lalu beliau tuh kayak membuat ini, dan beliau berkata qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Beliau berkata, ya Allah, dia bersungguh aku berlindung kepada Allah, ya Tuhan yang Maha Pengasih terhadapmu jika kamu itu adalah orang bertakwa. Hanya malah yang muncul di hati Sayyidah Maryam itu rasa takut. Rasa takut ya akan kedatangan malaikat Jibril. Dipikir malaikat Jibril ada seorang laki-laki yang punya niat tidak baik kepadanya. Sehingga beliau meminta perlindungan kepada Allah ya agar dijauhkan dari dari laki-laki yang dikira tadi adalah seorang manusia biasa. Sehingga akhirnya malaikat Jibril pun berkata kepada Sayyidah Maryam, qala innama ana rasulur rabbik. Sungguhnya aku ini adalah utusan Tuhanmu. Li'ahaba laki ghulaman zakiyya, dan aku itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang kepadamu ya, dan untuk memberikan kepadamu ya seorang anak laki-laki yang suci. Masyaallah. Seorang anak laki-laki yang suci. Akhirnya Sayyidah Maryam kaget. Sayyidah Maryam tuh kaget loh, dikasih anak. Beliau ini siapa? Beliau ini gak pernah bersentuhan dengan laki-laki gitu ya. Beliau tidak pernah bersentuhan dengan laki-laki, belum nggak kenal laki-laki, belum menikah gitu kan. Sehingga di situ beliau menjawab, qalat anna yakunu li ghulam. Gimana aku tuh bisa punya anak? Ya, walam yamsasni bashar. Gak pernah ada seorang satu pun yang menyentuhku. Walam aku baghiyah, dan aku juga bukan seorang pezina. Gitu kan. Jadi kayak gimana aku punya anak? Nah, akhirnya di situ Allah berfirman, qala kadzaliki qala rabbiki huwa 'alayya hayyinan. Tapi demikianlah kata malaikat Jibril, bagi Tuhanmu semuanya mudah. Apa sih yang enggak bisa bagi Allah? Allah bisa menciptakan Nabi Adam tanpa ayah dan ibu. Bagaimana bisa beliau tidak bisa menciptakan seorang Nabi Isa tanpa ayah? Ibaratnya itu bukan hal yang susah bagi Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah dengan segala kekuasaannya mampu untuk melakukan hal tersebut. Sehingga banyak kalau kita melihat kisah Sayyidah Maryam di dalam Al-Quran itu lebih indah. Artinya belum menjadi seorang wanita yang benar-benar terjaga lebih daripada kisah yang mungkin diceritakan oleh orang-orang Nasrani. Mohon maaf, dalam keyakinan orang Nasrani, untuk Sayyidah Maryam ini ada khilaf. Ada yang mengatakan Sayyidah Maryam itu dinikahi oleh Yunus gitu ya. Ada yang mengatakan ya, ada mengatakan dia perawan suci. Tapi kalau kita membaca dari keterangan yang ada di dalam kitab-kitab mereka, mereka di situ pun ada iskal tentang apakah Sayyidah Maryam itu digauli oleh Yunus gitu ya, ataukah memang benar-benar perawan. Jadi ada perbedaan dalam kitab mereka sendiri. Kita nggak usah membahas deh tentang masalah itu ya. Hanya sekarang kita pengen artinya mungkin ya kalau yang ini silahkan mencari-cari ya. Ada itu banyak sekali dikisahkan. Jadi kalau dalam syariat kita, Sayyidah Maryam itu benar-benar tidak tersentuh laki-laki, tidak berurusan dengan laki-laki, dan memang benar-benar Nabi Isa itu adalah seorang anak yang memang diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Maryam melalui malaikat Jibril, dengan cara malaikat Jibril itu meniupkan di mulutnya Sayyidah Maryam ya, ruhan. Jadi meniupkan roh gitu ya ke dalam mulutnya Sayyidah Maryam, dan akhirnya disitulah terbentuklah Nabi Isa, dan akhirnya dilahirkan oleh Sayyidah Maryam. Masya Allah. Dan ini kenapa? Karena ini untuk menjadi bukti kebesarannya Allah SWT. Walinaj'alahu ayatan linnas.
Karena ini agar menjadi tanda-tanda kebesaran Allah di hadapan manusia. Wa rahmatan minna, dan ini ada rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kana amran maqdiya, dan itu adalah suatu perkara yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya apa? Fahamalathu. Akhirnya hamillah Sayyidah Maryam. Fantabadat bihi makanan qadiyya, dan akhirnya karena mengandung begitu Sayyidah Maryam tuh ya, beliau adalah seorang wanita yang selama ini dikenal sebagai seorang wanita yang sangat menjaga. Sehingga ada ketakutan di hati beliau dengan kehamilan beliau ini akan menjadi fitnah di kalangan kaumnya. Beliau pun tidak ingin dituduh sebagai wanita nakal gitu ya. Karena bagaimanapun secara akal ya seorang wanita kalau pengen hamil ya mesti harus ada yang membuahinya kan begitu. Sehingga akhirnya Sayyidah Maryam tuh merasa ada ketakutan di hati karena beliau ada seorang wanita biasa, seorang manusia. Hanya memang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi beliau tetap mempunyai perasaan seperti manusia. Ya, punya perasaan seperti manusia, ada sedih, ada ketakutan, ada kekhawatiran ya itu. Itu akhirnya apa? Akhirnya beliau pun mengasingkan diri ke tempat yang jauh dengan tujuan supaya tidak ada orang yang tahu akan kehamilannya. Wa faja'aha al-makhadu, ya faja'aha al-makhadu ila jid'in nakhlah, faja'aha al-makhadu ila jid'in nakhlah. Akhirnya kemudian ketika sudah waktunya melahirkan gitu ya, ketika akan merasakan beliau itu akhirnya ketika waktu akan sudah semakin dekat dengan kelahiran, beliau tuh merasakan rasa sakit ya, yang akhirnya menjadikan beliau itu bersandar ke pohon kurma. Bersandar ke pohon kurma, lalu beliau berkata, qalat ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasiyan mansiya. Ya wahai seandainya kalau aku tuh mati sebelum ini, supaya aku menjadi seseorang yang nasiyan mansiya itu adalah orang yang dilupakan, yang sudah nggak diingat lagi gitulah. Artinya ya beliau tuh pengen menjadi orang yang nggak dikenal dan dilupakan oleh orang-orang. Karena bagi beliau ini berat banget gitulah. Beliau bagaimanapun merasa sangat ketakutan dengan kehamilannya. Karena ya tentu nanti akan ada banyak tuduhan kepada beliau, padahal selama ini beliau adalah seorang yang sangat menjaga kehormatannya. Sehingga cobalah aku mati sebelum ini biar masih gitu. Jadi berharap ya itu wajar, dan ini bukan masalah beliau itu tidak ini ya, namanya beliau ada seorang manusia. Ada saat rasa takut muncul gitu ya. Apalagi ini adalah suatu perkara yang gharib, perkara yang aneh gitu ya. Yang apa ibaratnya ada banyak fitnah yang bisa ditimbulkan dari kejadian tersebut gitu. Nah, akhirnya apa? Fanadaha min tahti alla tahzani. Jadi malaikat Jibril itu ada suara ya, malaikat Jibril memberikan hiburan kepada Sayyidah Maryam, alla tahzani, jangan sedih. Ya, qad ja'ala rabbiki tahtaki sariya. Allah itu telah menjadikan di bawahmu tuh ada anak sungai yang mengalir, yang menjadikan Sayyidah Maryam tuh mudah untuk meminumnya. Allah beri hiburan. Ya, wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlah tusaqit alaiki rutaban janiya, dan goyangkanlah pohon kurma itu ya ke arahmu, niscaya nanti akan menggugurkan kurma-kurma untukmu. Jadi Allah berikan pertolongan seperti itu untuk memberikan hiburan kepada Sayyidah Maryam bahwa beliau itu ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi akhirnya di bawahnya mengalirlah air, lalu dari atasnya berjatuhanlah pohon kurma untuk dimakan oleh Sayyidah Maryam. Fakuli washrabi wa qarri aina, ya. Dan makanlah dan minumlah dan bersenang hatilah. Wa qarri aina itu bersenang hatilah engkau. Akhirnya fa imma tarayinna minal bashari ahada faquli inni nadartu lirrahmani sawma falam ukallimal yawma insiya. Dan beliau pun diberi pesan oleh malaikat Jibril ya, bahwasanya jika kamu tuh menemukan seseorang ya dan bertanya-tanya kepada Sayyidah Maryam, katakanlah sesungguhnya aku tuh lagi bernazar puasa. Nah, maka aku tidak akan berbicara kepada siapapun pada hari ini. Jadi agar memberikan bahwa beliau itu adalah bernazar dan tidak berbicara kepada siapapun. Akhirnya suatu ketika Sayyidah Maryam pun melahirkan Nabi Isa gitu ya, fa'atat bihi qaumaha tahmiluh. Akhirnya beliau datang kepada kaumnya dengan membawa seorang bayi, ya, yaitu Nabi Isa. Qalu ya Maryam. Akhirnya benar, orang itu orang heboh semuanya. Mereka kaget. Bagaimana seorang wanita Adra dengan Al-Adra, seorang perawan suci At-Tahirah, tiba-tiba datang bawa bayi, kaget. Ya.
Kaget. Dan akhirnya qalu ya Maryam laqad ji'ti syai'an fariya. Ya manusiawi. Mereka kaget melihat Sayyidah Maryam bawa bayi, pasti pikirannya langsung kotor. Gimana ini? Karena secara akal manusia nggak ketemu. Hanya mereka berkata, Maryam sungguh engkau telah membawa suatu saat perkara yang sangat mungkar. Gimana ya? Ya ukhta Harun. Disebut di situ ya ukhta Harun karena masih ada kekerabatan memang dengan para nabi terdahulu. Makana abuki imra'a sau'in wa makanat ummuki baghiyah. Sungguh bapakmu tuh, wahai ukhta Harun, bapakmu tuh bukanlah orang yang buruk perangainya dan ibumu tuh bukanlah seorang pezina. Gimana kamu bisa seperti ini? Jadi mereka merasa kaget. Akhirnya Nabi Sayyidah Maryam waktu itu memang diberikan perintah oleh Allah, artinya kalau ada yang ingin bertanya tentang tersebut maka tidak perlu menjawab, tinggal menunjuk kepada bayinya. Fa asyarat ilaihi. Akhirnya Nabi Sayyidah Maryam menunjuk kepada putranya yang digendongnya itu, qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Ya orang-orang bingung. Gimana kamu nyuruh kami itu berbicara dengan anak kecil yang masih dalam air, masih kecil kayak gitu? Gimana dia mau ngomong? Qala inni Abdullah. Nah, di situ akhirnya Nabi Isa pun memberikan jawaban kepada orang-orang, qala inni Abdullah. Lihat. Ini sebenarnya harus bisa didengar, artinya beliau sendiri mengakui bahwa aku adalah hamba Allah. Jadi tidak pernah beliau mengaku menjadi aku adalah Tuhan. Jadi beliau dari kecil ketika Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Isa berbicara ketika masih bayi, beliau langsung mengikrarkan kalimat inni Abdullah. Ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Ya, dia memberiku kitab dan dia menjadikan aku seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana aku berada, dan dia merintahkan kepadaku melaksanakan salat, zakat selama aku hidup. Dan wabarram biwalidati walam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan Allah perintahkan aku untuk berbakti kepada ibuku dan tidak menjadikan aku orang yang sombong lagi celaka. Nah, ini subhanallah. Artinya kisah tentang Sayyidah Maryam ini ya, karena ini adalah kisah Israiliyat ya. Artinya memang tidak kita tentang masalah kalau kita mencari di dalam ini ya, semuanya memang sumbernya adalah didapatkan dari apa yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tentang Sayyidah Maryam. Jadi memang beliau memang tidak dipungkiri bahwa beliau adalah seorang wanita yang soleh, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kesuciannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ya begitulah, kadang ya ada orang yang subhanallah mengambil kisah tentang keutamaan Sayyidah Nabi Isa lalu dipelintirkan kisahnya, sehingga dalam kisah orang Nasrani ya beda versi. Mereka mengakui bahwa Nabi Isa ini adalah seorang Tuhan gitu kan, yang tentu kalau bagi kita ini suatu hal yang mustahil. Bagaimana Tuhan dilahirkan? Artinya kalau memang Nabi Isa dilahirkan oleh Sayyidah Maryam lalu menjadi Tuhan, sebelum Nabi Isa lahir Tuhannya siapa? Kan gitu ya. Kalau tanya sebelum Nabi Isa lahir ada Tuhan Bapa. Nah, kalau yang sudah ada Tuhan Bapa ngapain bikin Tuhan lagi? Jadi secara akal saja kalau dalam ini tidak bisa kita temukan. Jadi nggak ada kisahnya seorang Nabi dilahirkan. Kalau dikatakan ya seorang Tuhan dilahirkan. Kalau dikatakan ya karena ini buktinya Nabi Isa terlahir adalah tanpa seorang bapa, dan ini adalah suatu keajaiban. Ya kalau memang Nabi Isa terlahir tanpa seorang bapa dianggap sebagai keajaiban, harusnya Nabi Adam lebih ajaib lagi. Beliau malah nggak punya bapak, nggak punya ibu. Allah ciptakan begitu saja. Jadi artinya kalau di dalam Islam kita akan menemukan jawaban bahwa ya masalah ketuhanan tuh nggak bisa seperti itu. Tuhan itu nggak akan bisa dilahirkan oleh siapapun. Kalau Tuhan dilahirkan lemah berarti. Karena berarti ada masa ketika dia di kandungan gak bisa berbuat apa-apa. Lalu yang ngatur bumi waktu itu siapa? Nah, ketika dia masih kecil berarti kan dia akan butuh manusia. Padahal Tuhan gak butuh. Secara akal gak mungkin Tuhan itu butuh kepada manusia. Sedangkan ketika dilahirkan tentu ada kebutuhan kepada manusia. Dia butuh dirawat, dia butuh dibesarkan. Dan ini adalah suatu sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Tuhan. Karena Tuhan punya zat yang maha kuasa. Nah, jadi ini yang harusnya. Bahkan ke dalam Al-Quran gitu ya, Allah sendiri berfirman, wa idh qala Allah berfirman kepada Nabi Isa, ya Isa bin Maryam, wahai Isa bin Maryam, a anta qulta linnas, kata Allah, apakah engkau berkata kepada manusia, ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah? Lihat, subhanallah, jelas banget di dalam Al-Quran diceritakan, hei Isa putra Maryam, apakah kamu tuh mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua Tuhan selain Allah? Lihat, akhirnya apa kata Nabi Isa? Nabi Isa ngejawab,
Ya, qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Ya, qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Ya Allah, maha suci engkau. Enggak patut aku tuh mengatakan sesuatu yang bukan hakku untuk mengatakannya. Itu enggak mungkin aku mengatakan perkara seperti itu. In kuntu qultuhu faqad alimtah. Dan kalau memang aku ngomong, ya Allah, engkau tahu. Dan pertanyaan Allah ini bukan karena Allah tidak tahu. Jadi pertanyaannya adalah untuk menjadi pelajaran bagi umat gitu lah. Bukan karena Allah nggak ngerti, Allah tahu. Nabi Isa nggak pernah mengatakan, tapi pengen dikukuhkan ini. Supaya orang tuh paham bahwa Nabi Isa sendiri tidak mengatakan, beliau tidak pernah mengatakan atau mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan. Jadi beliau mengakui bahwa beliau adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Ta'lamu ma fi nafsi. Ya Allah, engkau tahu apa yang ada di hatiku. Lihat, ini kan pengakuan Nabi Isa akan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Bahwa Allah tahu apa yang beliau ucapkan. Allah tahu yang terdahulu. Allah bahkan tahu apa yang ada di dalam hati beliau. Ya, wala a'lamu ma fi nafsik, tapi aku enggak tahu tentang apa yang ada padamu, ya Allah. Rahasiamu aku enggak tahu. Kehendakmu aku enggak ngerti. Apa yang kau punya, apa yang ada pada Allah, beliau enggak tahu apa-apa. Ini menunjukkan bahwa beliau mengakui bahwa beliau adalah seorang manusia. Innaka anta 'allamul ghuyub. Sehingga sesungguhnya engkau tuh mengetahui perkara yang gaib. Dan dari sinilah kita bisa menjadi jawaban gitu bahwa Nabi Isa sendiri mengakui bahwasanya beliau adalah bukan Tuhan. Beliau tidak mengakui bahwa beliau itu adalah bahwa Tuhan, bahkan ibunya pun beliau tidak mengakui sebagai Tuhan. Jadi beliau mengakui bahwa beliau adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ya. Sampai bahkan ibaratnya itulah. Jadi di dalam Islam kita sendiri memuliakan Nabi Isa, kita mengagungkan Nabi Isa adalah seorang nabi, putra dari seorang wanita yang soleh. Akan tetapi walaupun setinggi pangkat beliau sebagai seorang nabi, beliau tetap adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang terlahir dari seorang wanita mulia yang bernama Sayyidah Maryam binti Imran. Itulah. Jadi dari sini kita bisa mengambil ibrah gitu ya, bahwa kemuliaan Sayyidah Maryam ini tidak terlepas dari niat baik seorang ibu. Seorang ibu yang punya niat baik jika anaknya terlahir ingin diberikan kepada Allah, mengabdi kepada Allah. Makanya pendidikan bagi kita para wanita, artinya ketika kita oleh Allah diberikan karunia, ketika kita menikah, maka harus ada niat yang kita titipkan di hati kita bahwa pernikahan kita ini bukan hanya sekedar untuk melanjutkan keturunan atau hanya untuk sekedar menikah, tapi ada tujuan di dalam hati kita bahwa dengan pernikahan ini adalah untuk membuka pintu halal dan agar nantinya dari pernikahan ini akan terlahirlah keturunan-keturunan yang akan menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Harus titip niat seperti itu. Dan ketika anak kita lahir harus ada doa yang kita titipkan di hati kita. Belajar dari Sayyidah Hannah, berdoalah semoga apa anak yang kita kandung ini nanti akan menjadi seorang anak yang akan mengabdi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang bisa menjaga kehormatannya, yang akan bisa menjaga kemuliaannya. Ini doa penting. Sehingga makanya jihadnya seorang ibu ketika di dalam kandungan itu sangat luar biasa. Harus. Jadi jangan sampai hanya mengatakan pendidikan untuk anak itu ketika anak lahir, enggak. Bahkan dari mulai memilih pasangannya. Nah, Sayyidah Hannah ini adalah pasangannya adalah seorang soleh. Imran ini bahkan dalam riwayat mengatakan nabi. Ada sebagian mengatakan bahwa adalah nabi. Tapi memang kalau menurut pendapat kita adalah beliau adalah seorang soleh. Ya, jadi seperti itu. Jadi dari mulai memilih pasangan yang baik, lalu ketika nanti dikaruniai kehamilan, maka berniatlah yang baik dengan kehamilan tersebut. Sehingga, dan gak cukup dengan niat baik, pengen punya anak yang soleh-soleh, maka berperilakulah yang baik. Berperilakulah yang baik selama kehamilan ini sendiri termasuk hal yang hendaknya dianjurkan. Berperilaku baik gimana? Ya kalau kita pengen punya anak soleh, maka apa yang kita lakukan ini akan nyambung dong. Pengen anak baik tapi hobinya gunjing orang. Ya, hobinya perang sama orang. Hobinya berbuat dolim sama orang. Ada nggak cuma dolim sama orang, suaminya sendiri aja didolimi kalau lagi hamil. Ya kan banyak kadang istri-istri jadi dolim sama suami gara-gara hamil alasannya ngidam. Kok tega? Ya, suaminya dibenci, disuruh ke sini-sini, lagi tidur dibangunin, suruh beli makanan kemana. Kok tega? Suaminya dikerjain model begitu, alasannya anak dibawa, nanti anaknya ngidam, nanti anaknya ngeces. Anak kok dibawa-bawa, anak kok udah diajarin dolim sama bapak dari kandungan ini kan berarti kan ibunya nggak benar.
Makanya para wanita ngidam nggak salah, boleh, tapi yang masuk akal dong. Dan sebenarnya nggak nggak harus kayak nggak bisa dikontrol, bisa kok. Kami sendiri pernah hamil dan ibaratnya pernah ngidam juga gitu ya. Ada pernah punya kepengenan, tapi nggak kayaknya bisa dikontrol. Nggak harus yang kita mau tuh langsung saat ini tuh. Nggak gitu lah. Umi dulu waktu itu ngidamnya malah masakan Arab yang memang pengennya tuh masakan itu tuh masakannya Amu Said ya. Ada Amu Said itu, beliau tukang masak waktu kami di asrama ya, waktu di Yaman itu Amu Said itu tukang masak di Banat, di asrama anak perempuan ya, di asrama putri. Jadi pokoknya pengennya sana bikinan itu, sana tuh sayurnya ala Arab gitu ya. Dan waktu itu kan ya nggak bisa mendadak, Amu Saidnya sampai ya belum nggak masak sekarang ya, kita nggak maksa kok harus ini ngidam, nggak ada juga, bisa nahan juga ya, nggak ngeces juga gitu loh. Jadi ya nggak harus dituruti, kepengen tuh ya, pernah ngerasain kepengen nggak keturutan ada, tapi ya nggak gimana gitu. Artinya jangan jadi egois lah gara-gara hamil gitu. Umi sendiri pernah ngidam yang akhirnya nggak bisa diturutin kok oleh Buya. Umi tuh setiap kalau kuliah kami tuh berangkat dari rumah itu ya pakai bis ya, karena selalu ada bis kampus itu. Nah itu kalau kita naik bis gitu ya, kami tuh ngelewati satu kalau inget tuh mau ketawa. Jadi satu kayak ada kayak lapangan begitu. Di situ tuh ada air, di situ tuh banyak burung bangau. Burung bangau tuh banyak. Umi itu kalau waktu pas ngeliat burung bangau itu, ingat waktu Umi kecil, Umi di Pontianak itu punya ada sungai ya, di depan rumah Umi itu ada sungai. Di sungai itu biasanya ada burung gitu ya, ada burung itu yang memang suka ditangkap sama orang. Itu burungnya tuh enak banget gitu, kalau digoreng tuh enak banget. Sehingga waktu ngelihat burung bangau di bayangan Umi itu ingat burung yang waktu kita kecil tuh suka kita makan gitu. Makanya tuh ngidam banget, sampai kalau ngelihat burung bangau tuh pengen ngeces gitu tuh ya. Saking kepengennya, pengen digoreng, pengen. Cuma di Arab itu nggak ada orang nangkep burung tuh, nggak ada. Nggak kayak di Indonesia. Di Indonesia kreatif, orang-orangnya kreatif, burung ditangkepin ya. Kalau bahkan kadang di sebagian daerah tuh burung bangau tuh malah dipancing gitu ya. Kata Buya kan, kita bilang sama Buya, kita pengen gimana nangkepnya, kata Buya. Ini bisa jadi tontonan orang satu Yaman dan satu kampung, jadi bisa masuk berita nih kalau sampai nangkepin burung bangau di tengah-tengah kota kan gitu. Kebetulan tempatnya memang di tengah-tengah kota, nggak keturutan gitu ya. Tapi nggak langsung maksa suami suruh nangkepin burung di tengah-tengah begitu juga ya, enggak kok, bisa ngontrol. Kepengen, tapi ya sudah. Pada setiap lewat tuh sampai gemes, pegang-pegang jari tangan tuh ya, saking aduh enaknya kepengennya gitu ya. Cuma ya nggak diturutin juga, nggak gimana gitu. Enggak ngeces juga kok, biasa aja, normal gitu. Artinya para wanita jangan manfaatin kemauan kita tuh, manfaatin kehamilan kita tuh untuk memperbudak suami gitu lah. Ini kesalahan. Ini gimana pengen jadi anak soleh, anaknya dari perut sudah diajarin kurang ajar sama bapaknya. Makanya para wanita, ayolah sudah, kita banyak niat yang baik, doa banyak sambil lihat orang soleh, lihat videonya orang soleh, lihat ceramahnya orang soleh. Ya Allah, semoga anakku jadi kayak begitu ya Allah. Semoga anakku jadi ahli ilmu ya Allah. Semoga anakku jadi pecintamu ya Allah. Semoga anakku jadi pengikut Nabi Muhammad yang sesungguhnya. Jadi harapan itu, hadirkan itu dalam kehamilan. Jangan hanya sibuk nurutin ngidam tapi nggak pernah titip doa. Nah inilah, lihat dari kisah dari Sayyidah Maryam ini akhirnya banyak luar biasa banget gitu, bahwa ketulusan seorang ibu dalam memohon kepada Allah untuk keselamatan anaknya. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya Allah, aku mohon kepadamu perlindungan untuknya dan untuk keturunannya. Lihat, ini kan doa ketulusan seorang ibu dari syaitonir rajim, dari syaitan yang terkutuk. Lihat, tadi dikabul, benar-benar dijaga oleh Allah, dijauhkan dari syaitan, bahkan diangkat setingginya oleh Allah sebagai seorang wanita. Allah, innallaha astafaki wa tahharaki. Lihat, wastafaki ala nisa'il alamin. Allah jadikan dia wanita terpilih di antara semua manusia. Berkat siapa? Doa ibundanya. Ini pendidikan yang kita bisa ambil dari kisah Sayyidah Maryam binti Imran ya. Semoga kita bisa mengambil hikmah ya, bagaimana kita menjadi seorang ibu yang solehah, yang akan selalu punya niat baik ya, dan juga bagaimana kita menjadi seorang wanita yang soleh, bisa menjaga kemuliaannya. Ya, karena memang dari semua kisah Sayyidah Maryam ini adalah buah dari doa ibundanya yang luar biasa. Maka
maka jadilah belajarlah kita dari ibunda Sayyidah Maryam, Sayyidah Hannah ya, untuk bisa menjadi wanita mulia, menjadi seorang ibunda yang selalu memohon yang terbaik untuk anak keturunan kita. Jadi seperti itu ya, wallah alam bisawab. Terima kasih Umi, Masya Allah sudah di penghujung waktu Umi. Kita tutup dengan kesimpulan dan juga ditutup dengan doa. Baik ya, subhanallah, kisah Sayyidah Maryam adalah kisah luar biasa, dan memang kisah beliau tadi juga katanya ada yang bertanya juga melalui media sosial tentang bagaimana masa kecil Nabi Isa, maksudnya bagaimana Sayyidah Maryam mendidik Nabi Isa gitu ya. Akan tetapi memang tidak banyak diceritakan kisah-kisah tentang beliau itu, karena memang itu kisah-kisah Israiliyat ya. Artinya kita hanya bisa mengambil kisah-kisah yang sudah jelas yang dituliskan dalam Al-Quran, itu yang tidak ada perubahan. Jadi masa kecil Nabi Isa itu memang tidak banyak diceritakan ya. Yang jelas kita harus meyakini bahwa Sayyidah Maryam adalah seorang wanita mulia, karena kemuliaannya beliau sudah sangat ditetapkan di dalam Al-Quran. Artinya beliau adalah seorang wanita yang sangat menjaga dirinya, menjaga kehormatannya, menjaga kemuliaannya. Maka ayo kita belajar bahwa ternyata mau menjaga kemuliaan itu bukan hanya syariatnya Nabi Muhammad, tapi bahkan dari syariat-syariat Nabi terdahulu pun ini adalah suatu hal yang memang sudah berlaku begitu ya. Bahwa seorang wanita yang baik adalah wanita yang bisa menjaga dirinya dari segala kehinaan. Dan bagaimana tadi dalam kisah Sayyidah Maryam menjaga ketika ada malaikat Jibril dalam bentuk manusia yang sempurna, bukan langsung menjadi wanita yang ganjen, menggoda dan sebagainya, tapi belum marah meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah suatu kemuliaan bahwa hendaknya seperti itu akhlak seorang wanita. Jangan hanya terpesona dengan wajah langsung lupa dengan ajaran syariat kita. Maka ayo jaga kehormatan kita, karena memang fitnahnya wanita itu biasa di laki-laki. Sama fitnahnya laki-laki adalah di wanita, godaan yang paling berat itu di situ. Sehingga kita jaga itu semuanya dengan menjaga kehormatan kita, menjaga aurat kita, menjaga hati dan pikiran kita. Insya Allah semoga Allah jaga. Dan ayat tadi juga kita mengambil hikmah dari Sayyidah Hannah, dan bagi para ibunda, ayo siapapun nih calon-calon ibunda, atau mungkin yang sedang hamil-hamil nih, ada para sahabat yang dalam kondisi lagi hamil, ayo banyak doa sambil pegang perutnya, minta kepada Allah sambil doa, ya Allah semoga nanti kalau ini terlahir menjadi anak yang soleh-soleha, ya akan menjaga syariat Nabi Muhammad. Banyak hadirkan, banyak titip doa, subhanallah. Ingat jangan hanya nurutin ngidamnya saja, tapi doanya enggak gitu ya. Jadi anak nggak usah takut kalau anak Anda ngeces ya, tapi takutlah kalau anak Anda nggak kenal syariatnya Nabi Muhammad SAW. Kalau cuma karena makanan ngeces, wajar, namanya anak kecil biasanya pasti ngeces gitu ya. Bukan suatu aib, tapi akan menjadi aib di saat anak kita tidak bisa menjadi sebab kita diangkat derajatnya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai anak kita menjadi anak yang tidak bisa dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW.